Selamat datang di Ragam Channel. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat ketemu kembali di Ragam Channel, di mana kita di Ragam Channel ini membahas tentang ragam seni di ranah Minang ataupun karya seni dan kesenian budaya di ranah Minang ataupun di luar ranah Minang. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, alangkah baiknya teman-teman dan rekan-rekan sekalian bantu saya untuk kembangkan channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen agar saya lebih semangat dan giat untuk membuat video-video terbaru untuk kedepannya. Oke, kali ini kita masih membahas seputaran alat musik saluang. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas gimana cara tutup ataupun gimana cara petikan ataupun apa itu arti pako ataupun tutup 1, tutup 2, dan tutup 3. Dan di video sebelumnya juga kita sudah membahas apa itu saluang. Oke, next di video kali ini saya akan coba bahas gimana dan apa yang harus kita pelajari sebelum dan harus ketahui sebelum kita memainkan sebuah alat musik khas tradisional Minangkabau ini ataupun yang biasanya orang Minang sebut dengan saluang. Saluang ini adalah salah satu alat musik tradisional khas Sumatera Barat. Di sini yang perlu ketahui, kalau menurut sejauh pengalaman saya ataupun sejauh selama ini saya belajar, alhamdulillah sampai saat kini saya sedikit bisalah untuk memainkan sebuah alat musik ini. Sebab dari dahulu saya memang hobi ataupun mencintai kesenian di ranah Minang. Sebab saya nggak cuma memainkan alat musik saluang ini, saya juga memainkan bansi, sarunai, dan memainkan tambur tansa juga. Oke, next langsung saja kita bahas hal yang pertama yang perlu kita bahas ataupun kita ketahui di dalam kita memainkan sebuah alat musik tradisional khas Minangkabau ini ataupun yang biasanya orang menyebutnya sebutan saluang. Oke, di video kali ini kalau menurut saya hal yang harus kita ketahui untuk memainkan sebuah alat musik ini adalah ada beberapa unsur yang perlu ataupun yang patut kita ketahui, baik itu bagi teman-teman yang ingin mempelajari ataupun pemula. Hal yang perlu kita ketahui itu ialah cara alur pernapasan. Kalau menurut sepanjang sejarah saya ataupun menurut setahu pengalaman saya selama belajar ini, yang perlu kita ketahui hanya 2 inti ataupun walaupun ke bawahnya masih banyak yang harus kita ketahui, yang patut kita ketahui, tetapi yang lebih pentingnya lagi kalau menurut saya itu ada 2 unsur. Yang pertama yaitu kita harus tahu dengan lagu ataupun kita harus tahu dengan dendang yang akan kita mainkan atau yang akan kita iringi dengan bunyi saluang ini. Dan yang kedua yang perlu kita ketahui untuk para peniup saluang ataupun para pemain saluang, hal yang perlu dipelajari ataupun perlu kita bisa ialah itu yang biasanya orang Minang menyebutkannya dengan sebutan menyalisih kanango, atau kalau di dalam bahasa Indonesianya menyelesaikan alur pernapasan. Di sini saya akan mengulas gimana cara alur pernapasan itu, sebab teman-teman dan rekan-rekan maupun yang dimana banyak juga yang bertanya, walaupun
enggak di dalam channel YouTube ini, walaupun di tempat-tempat saya ataupun rekan teman-teman sekalian juga banyak yang bertanya, Bang, gimana sih cara alur pernapasan untuk meniup saluang itu supaya tidak terputus-putus. Oke, next di video kali ini saya akan coba bahas untuk alur pernapasan di dalam meniup saluang itu sangatlah perlu, sebab di dalam memainkan saluang banyak orang yang tidak bisa, akan tetapi alangkah baiknya kita coba ataupun belajar. Di dalam memainkan saluang ini yang perlu kita pelajari dengan betul-betul ialah itu dua unsur yang tadi. Yang pertama itu kita mengetahui lagu apa yang kita mainkan, dan yang kedua kita perlu mengetahui dan perlu bisa untuk memainkan, atau para peniup saluang harus bisa menyelesaikan alur pernapasan atau yang biasa kita sebut tadi menyelesaikan nanguk. Jadi di sini saya akan coba bahas gimana cara menyelesaikan nanguk tersebut. Untuk pertama kali, sejauh pengalaman dan sejauh karir saya di bidang seni, saya dahulunya coba-coba untuk menghembuskan alur pernapasan saya ke telapak tangan ataupun ke bagian tangan saya. Dari situ kita bisa merasakan apakah masih terputus atau tidak. Oke, coba teman-teman sekalian perhatikan ataupun coba gimana cara alur pernapasan supaya bunyi saluang ini tidak terputus-putus. Oke, coba saja teman rasakan kepada tangan teman-teman ataupun rekan-rekan pemula yang masih ingin belajar. Coba teman-teman hirup alur pernapasan teman-teman seperti ini. Maka di situ kita bisa akan merasakan masih terputus atau tidak. Yang pertama kali teman-teman pelajari, hiruplah ataupun bernapas melalui hidung, hirup melalui hidung dan keluarkan melalui muncung seperti bunyi ini yang tidak terputus. Coba teman-teman ataupun rekan-rekan bisa dengarkan sedikit alunan ini. Itu tidak ada terputus-putus sebab saya menyelesaikan alur pernapasan saya, dan teman-teman sekalian pun bisa seperti itu dengan cara teman-teman simpan ataupun hirup pernapasan teman-teman dan teman-teman simpan di dalam perut teman-teman, lalu dihembus secara perlahan melalui saluang, tinggalkan sedikit demi sedikit. Setelah sedikit tinggal di mulut teman-teman, rasanya masih sudah tinggal sedikit, lalu teman-teman dan rekan-rekan hirup melalui hidung, dan di situ akan terasa seperti mobil yang berselisih seperti ini. Waktu teman-teman dan rekan-rekan menghirup melalui hidung, lepaskan yang melalui muncung. Nah, di situ teman-teman bisa merasakan atau bisa menyelesaikan alur pernapasan ataupun yang dikatakan tadi menyelesaikan nanguk. Tapi dengan syarat teman-teman harus mencoba-coba ataupun mempelajarinya dengan keyakinan. Sebab sejauh karir ataupun sejauh yang saya coba selama ini, saya juga seperti teman-teman dulu gak pandai sedikit pun, tetapi dengan keteguhan, dengan keyakinan, saya sampai sekarang ini masih, alhamdulillah, masih bisa untuk membunyikan alat musik tradisional khas ini secara tidak terputus-putus. Oke, next, silakan teman-teman ataupun rekan-rekan dengarkan sedikit bunyi alunan saluang yang saya tiup ini.
Oke teman-teman, seperti yang teman-teman lihat tadi, tidak ada bunyi-bunyi yang terputus. Disitulah kita untuk para pemain saluang ataupun pemula yang ingin belajar saluang, yang harus kita pelajari itu adalah yang perlu sebenarnya kita tahu dan perlu kita pelajari. Kalau menurut sejauh pengalaman saya, kita harus mempelajari yang dua unsur tadi. Yang pertama, kita harus mengenal sebuah lagu yang akan kita mainkan dan kita tahu iramanya gimana dan kayak mana. Baru kita harus mempelajari alur pernapasan, dan seiring yang dua itu tadi teman-teman dan rekan-rekan sudah bisa. Dengan seiringnya berjalannya waktu, teman-teman dan rekan-rekan sekalian bisa mencari ataupun memainkan alat musik ini. Dengan teman-teman bisa cari kemana arah ataupun apa lagu yang akan kita mainkan dan di mana nada yang akan kita mainkan. Insya Allah teman-teman akan bisa dengan sendirinya untuk mencari ataupun memainkan musik ini. Oke teman-teman sekalian, mungkin bagi teman-teman yang ingin belajar ataupun masih pemula, mungkin di video kali ini itu saja. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ataupun rekan-rekan sekalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan ataupun yang masih kurang paham dengan video kayak saya kali ini, silahkan komen di bawah. Dan yang ingin bertanya-tanya ataupun ingin tahu apa sebenarnya dan gimana cara dari memainkan tersebut, silahkan komen di bawah. Jikalau ada masih teman-teman yang kurang paham, silahkan komen aja. Oke, sekian dulu video kita pada kali ini. Oke, bagi teman-teman yang belum berlangganan atau belum subscribe channel ini, alangkah baiknya teman-teman bantu saya untuk kembangkan channel ini dengan cara support saya dan subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya. Oke, sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni ranah Minang.